Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa nggak pede? Oke, saat presentasi, atau saat disuruh maju ke kelas, atau saat meeting, atau ketika bercermin di rumah. Ya, mungkin banyak orang yang menyatakan confidence atau percaya diri adalah ketika lo ngomong di depan kelas, pede, menggebu-gebu, lancar, tol ya kan, gak ada hambatan, bisa ngomong terus ya kan, bisa memandang apa ya, interaksi mata dengan audiens, bahkan ketika di rumah kamu melihat segendut apapun itu lo tetap merasa bahwa lo adalah ganteng gitu, lo cantik gitu kan. Enggak, kita nggak ngomongin confidence yang itu. Bisa jadi orangnya memang stylenya kalau ngomong memang begitu, berapi-api. Tapi sebenarnya dalam hati belum tentu dia confident juga. Atau karena memang dia terlatih untuk ngomong lancar. Itu juga bisa. Itu kan sesuatu yang terlihat mata lah, kasat mata. Nah saat ini kita akan ngomongin confidence yang nggak kasat mata. Yang jauh lebih dalam daripada itu. Kalau misalkan lu bisa dapetin ini, confidence yang dari dalam, yang lebih dalam daripada itu semua, insya Allah nih, apapun tantangannya, lu mau presentasi, lu mau jalan kemana, lu mau bekerja, siapapun lo, insya Allah tuh jauh lebih ringan. Kamu bisa mendapatkan vibe yang lu kelihatan lebih pede, menarik. Dan dari dalam hati memang juga, dan dari dalamnya lu juga memang enjoy ngejalanin hidup ini. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Sebenarnya apa sih confidence itu sendiri? Kalau misalkan lo nanya ke apa ya, ke ChatGPT kah, ke Google atau ke siapapun, lo akan dapat jawaban bahwa confidence atau sikap percaya diri adalah sikap positif di mana orang tuh yakin dengan kemampuannya sendiri. Lo percaya bahwa lo mampu lah, intinya gitu. Karakteristik yang dimiliki oleh orang yang percaya diri nih secara internalnya, dia itu tegas, dia berani menjalani value hidup dia. Walaupun mungkin di sekitarnya orang tuh menghujat dia atau tidak suka, tapi selama dia yakin bahwa yang dia jalanin tuh oke, dia nggak akan terpengaruh secara eksternal. Selain self confidence ya, kepercayaan diri, ada satu istilah yang ini juga erat banget, saling berkaitan dan saling mempengaruhi ya. Bukan penyebab sih sebenarnya, tapi saling mempengaruhi. Apa itu? Yaitu self esteem atau harga diri lo. Self esteem tuh singkatnya atau gampangnya adalah gimana lo melihat diri lo. Ketika imun turun, kan tubuh akan sakit ya, betul? Nah, confidence itu sama, seperti imun tubuh. Ketika self confidence lo, rasa percaya diri lo itu turun, lo jadi minder. Akhirnya apa? Lo merasa lo nggak berharga. Lo menempatkan diri lo itu nggak lebih baik dibanding orang lain. Emang kenapa sih harus banget punya self confidence? Ya sama kayak imun tubuh lo lah. Harus tetap dijaga kan. Kurangnya confidence tuh hidup lo jadi gelisah, mudah was-was, dan juga gampang stres. Kayak lo nyebrang jembatan, tapi full of worry. Gimana sih? Lo kayak ngeliat bahwa, aduh jembatannya ini kayaknya rapuh nih. Ketika lo harus nyebrang jembatan itu, ya lo jadinya ragu malah pegangan ke pinggir, jadi goyang-goyang jembatannya ya kan, malah beneran jatuh. Jadi nggak fokus ke goal untuk menyeberang jembatannya dan juga nggak sampai-sampai, lo malah fokus kepada ketakutan lo. Oke, beberapa bulan terakhir nih teman-teman, gue sempat mikir, kok dulu gue ngerasa gue lebih pede, kayak nggak ada rasa takutnya. Jarang banget gue ngerasa kayak minder, takut salah ngomong. Bisa dibilang nggak pernah. Kak, lu boleh cek ke teman-teman gue di bank dulu. Ya agak-agak semu nakal gitu sih emang gue. Tapi intinya gue nggak sempat mikir macem-macem, nggak sempat mikir overthinking gitu loh. Nah cuman ketika pindah ke swasta, lambat laun nih mungkin 2 tahunan terakhir ya, gue mulai mulai ngeh nih bahwa kok gue mulai nggak pede ya. Lalu gue kadang-kadang takut nih, takut misalkan mau meeting nih takut, mau ngomong performa gue takut, mau ngomongin tentang kondisi di lapangan takut gitu, takut dianggap gak kerja, takut dianggap gak perform. Jujur li, gue ngerasa kayak kenapa gue jadi lemah banget begini ya.
ngomongin tentang vibe gue ketika bekerja dulu dan sekarang gitu kan. Gue sampai nyari ilmunya di Quran sama di hadis, bagaimana sih caranya biar kita tuh lebih percaya diri. Jadi gue tahu akar permasalahannya gue adalah gue minder. Ya walaupun secara kasat mata orang ngeliat gue biasa aja, tapi kan yang PR-nya kita kan justru di batin kita sendiri kan. Bagaimana pergumulan di dalam diri kita sendiri, betul tidak? Sampai ketemu di Quran surat Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi kayak Allah tuh menjawab pertanyaan gue. Gimana caranya biar kita lebih pede, biar kita lebih kuat. Strong enough. Bukan hanya tampilan di luar, tapi juga secara batin. Pondasi kita loh. Cuman waktu itu ya gue mikir gini. Hah? Apa ya kaitannya antara iman dan juga percaya diri? Dan juga merasa lebih kuat gitu. Gue masih belum ngeh nih. Mari kita coba merenung deh. Kalau kita gali lebih dalam lagi, pasti ada pertanyaan kenapa sih lo sampai minder? Karena ada ketakutan. Lu takut dianggap lemah, lu takut dianggap gagal, lu takut dianggap nggak lebih baik, lu takut dianggap nggak kerja, lu takut dianggap nggak mampu, lu takut dianggap gagal, lu takut dipecat, lu takut ketika dipecat lu nggak punya duit dan lu nggak bisa hidup. Jadi secara nggak langsung nih kita menggantungkan kebahagiaan kita dan juga rezeki kita itu ke orang lain. Ya mau ke bos lo, mau ke suami lo, mau ke netizen kah? Bener nggak? Coba ditarik deh, pasti ada ranah ke situ. At the end ya, ujungnya pasti ke situ. Gua waktu muda, emang gue udah tua. Gua, gue nggak peduli waktu itu. Jadi nggak kepikiran sama sekali karena memang di waktu muda gue hanya berpikir bahwa gue jalani hidup hari ini. Besok belum tentu gue masih hidup kan. Jadi gue nggak mikir gimana-gimana. Cuman kan begitu tua, gue sadar bahwa ketika gue pernah jatuh, terus akhirnya gue kerja lagi, gue punya gaji, ya kan. Secara tidak langsung, gue itu kecanduan, ya kan. Kecanduan sama gaji. Sadar atau nggak sadar, gaji itu candu loh. Candu, candu, candu. Ulang lagi, candu. Jadi kita merasa bahwa ketika nggak ada gaji, kita akan mati. Ya analoginya sama kayak gula lah. Gula itu kan candu ya, tapi kan dalam jangka waktu yang lama dan lo nggak sadari itu. Begitu juga dengan pekerjaan lo, gaji lo. Secara nggak langsung kita tuh kayak bergantung hidup kita, menggantungkan hidup kita ke gajian, ke dunia tanpa sadar loh. Jadi ketika kita bekerja, kita takut melakukan kesalahan, kita takut dianggap nggak mampu sama bos, kita takut terlihat jelek oleh bos, takut bos itu nggak suka, takut nanti bos mecat kita, ya kan? Dan di titik itu gue sadar akar masalah kenapa gue itu lemah ya. Kenapa kita semua tuh lemah tuh adalah kita menggantungkan diri kita selain ke Allah. Baru relate nih antara realita dan juga Ali Imran 139 tadi. Harusnya kita itu bergantung ya cuman sama Allah saja. Singkatnya adalah kita nyari ridho Allah. Insya Allah tuh dunia bakal tunduk. Kan kata Nabi nih di hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, maksudnya membereskan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, merasa cukup, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi ketika kita itu tujuannya akhirat, itu dunia dibikin tunduk sama kita. Itu kan seolah-olah bahwa dunia di bawah kita kan. Kita di atasnya dunia. Jadi kita merasa kita berharga nih. Kita yang akan dikejar-kejar dunia. Cuma memang sampai ke titik pemahaman itu tuh butuh waktu ya teman-teman. Butuh waktu, butuh pengalaman, butuh story, butuh lesson, ya enggak?
Ini gue juga masih belajar ya, artinya ini kan terus-terusan yang harus kita ulang dan harus kita ingatkan selalu, makanya kita saling mengingatkan nih di podcast ini. Kuncinya confidence itu ada 2. Yang pertama, lu tahu siapa yang lu tuju. Siapa? Ya Allah. Fokusnya ridho Allah aja udah, bukan validasi orang. Yang kedua adalah lu tahu siapa diri lo. Artinya, lu ngerti nih, lu yakin nih apa yang udah kamu lakukan. Kamu udah usaha sebaik mungkin, udah berusaha untuk di jalan Allah. Ya udah 2 itu. Jadi setiap kali lu merasa lemah, ngomong sama diri lo, jangan cengeng. Lu tuh kesatria, lu tuh pejuang. Gak ada mereka, lu tetap hidup. Come on. Jangan cari tontonan yang melemahkan diri lo ya. Yang menyek-menyek itu dulu singkirin deh. Karena kan kita sebenarnya terbentuk juga dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Coba tonton yang memberi lo inspiratif. Contohnya kisah para sahabat, perjuangan mereka, teman-teman di Gaza. Misalkan di zaman sekarang, Habib yang petinju itu, lu lihat tatapan matanya, lu lihat bagaimana cara dia berdiri tuh vibe-nya semoga bisa tertular gitu kan. Atau cerita orang-orang yang memang berjuang, yang gak cengeng gitu. Kan banyak ya. Gue jujur ini lebih seneng nonton yang scene-scene perjuangan gitu, kayak peperangan, lu berperang gitu melawan dan gak takut. Itu insya Allah ke bawah juga gitu vibe-nya. Even ketika lu dengerin si Abu Ubaidah yang Hamas itu insya Allah juga ke bawah vibe-nya, kayak orang yang kalau beriman ketika mereka ngomong itu juga kerasa kok di lo, di hati lo, asli. Dan yang terakhir, banyakin sholawat. Insya Allah, gue nggak tahu rumusnya gimana, tapi ketika lo banyakin sholawat, kayak gampang aja gitu, kayak lo mau ngapain juga, lo mau seneng sama gue, lo mau marah sama gue juga, karepmu lah gitu kan, terserah lo gitu. Gue tetap jalan sesuai dengan apa yang menjadi prinsip hidup gue. Itu kan percaya diri kan sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalani value hidup kita. Jangan cengeng. Lo tuh kesatria, lo tuh pejuang, ada dan gak ada dia, lo tetap hidup. Selama Allah suruh kita hidup. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.